Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Baik, ini adalah pertemuan yang ke-21 membahas tentang fikih puasa dari A sampai Z, yang mana buku yang kita pakai adalah syarah daripada matan Taqrib Abu Syuja, yaitu Kifayatul Akhyar, yang dikarang oleh Syekh Taqiyuddin Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir membahas tentang puasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Far'un fi sawmi tatawwu' lizawjah wa hukmu qat'il sawmi. Ya, far'un yaitu cabang masalah dari masalah yang sebelumnya. Nah, itu maksud daripada far'un itu ya. Fi sawmi tatawwu' berkenaan tentang puasa sunnah li zaujah bagi istri. Ya, ini terkait tentang puasa sunnah yang dilakukan oleh istri. Dan hukum wa hukmu qat'i saumi, dan hukum memutuskan puasa, artinya hukum membatalkan puasa tersebut. Qala al-ashabu, ya ini sahib, atau kalau di dalam mazhab Syafi'i, kalau ashab itu biasanya dikenal dengan para penganut mazhab Syafi'i itu sendiri. Qala al-ashabu yuhramu 'alal mar'ati an tasuma tatawwu'an wa zawjuha hadirun illa bi'idnihi. Diharamkan atas perempuan, artinya kepada istri maksudnya, antasuma, dia si istri itu berpuasa tatawuan, puasanya itu bukan puasa wajib, tapi di sini adalah puasa sunnah. Haram hukumnya bagi seorang istri untuk berpuasa puasa sunnah maksudnya, wa zaujuha hadirun, sementara suaminya tadi itu hadirun, ada di sisinya. Jadi nggak boleh kalau misalnya suaminya itu tidak ada ikatan dinas, atau misalnya suaminya itu pulangnya cuman seperti Bang Toyib gitu ya, dia cuman hadir, dia kerja 2 minggu di luar, kemudian seminggu waktunya bersama keluarganya. Nah, di sini diharamkan jika istri untuk melaksanakan puasa, nggak boleh. Jadi kalau suaminya ada di rumah, hukum dasarnya istri tidak boleh melakukan puasa sunnah, kecuali illa bi'idnihi, kecuali atas izin daripada suaminya. Nah, ini seyogyanya kalau istri ingin puasa sunnah, maka wajib hukumnya dia itu minta izin kepada suaminya, suaminya. Makanya kalau seandainya suaminya ingin meminta haknya sebagai seorang istri, wajib untuk ditunaikan dan dibatalkan puasanya, begitu ya. Gak boleh entar dulu lah bang, bisa begitu ya, gak boleh begitu. Saya lagi puasa nih, puasanya puasa wajib apa puasa sunnah? Puasa sunnah wajib dibatalin. Nah, begitu ya. Kalau misalnya dia nolak ajakan daripada suaminya, maka ini haram hukumnya ya, berdosa sang istri itu. Jangan sampai nanti kita mengerjakan yang sunnah kemudian meninggalkan yang wajib. Nah, ini menyalahi kaidah ya, ini menyalahi kaidah. Taat kepada suami adalah wajib, dan puasa sunnah itu adalah hukumnya sunat. Nah, wa man syara'a fi shaumil qada, ya barang siapa yang masuk untuk melaksanakan puasa qada. Nih, puasa qada ya, nanti habis daripada bulan Ramadan ya, kemudian biasanya ini adalah kasusnya adalah si perempuan pada umumnya
masuk pada puasa qada. Nah, bagaimana pandangan para ulama, khususnya mazhab Syafi'i? Nah, kenapa kita baca buku fikih Syafi'i? Karena kita adalah mazhabnya Syafi'i di Indonesia. Ya, kita manut kepada mazhab Syafi'i. Fa in kana 'alal fawri lam yajuzul khuruj minhu. Fa in kana 'alal fawri lam yajuz al khuruj minhu. Lam yajuz al khuruj minhu. Fa in kana 'alal fawri, jika ya, fa in kana 'alal fawri, jika kewajibannya itu mesti segera untuk ditunaikan, ya, lam yajuz al khuruj minhu. Ini ada penjelasan nanti di bawah yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin. Maksud daripada al fawr itu seperti apa. Sekarang kita baca dulu, nanti di bawah ada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah taala. Fa in kana 'alal fawri lam yajuz al khuruj minhu. Kalau atau jika kewajibannya itu segera mesti ditunaikan, lam yajuz al khuruj minhu, enggak boleh keluar daripadanya. Artinya tidak boleh membatalkan puasa, ya, sesuka hatinya saja. Artinya apa? Kalau misalnya dia meninggalkan puasa, kalau dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan, nggak ada uzur sama sekali, ya, tiba-tiba dia makan di siang hari, kenapa kamu makan, kenapa kamu nggak puasa? Nah, nggak ada uzur, cuman lapar, haus sedikit, nggak terlalu lapar, nggak terlalu haus, tapi tiba-tiba dia meninggalkan puasa itu gitu ya. Maka untuk kemudian dia bertobat begitu ya. Nah, setelah di bulan Sya'ban nanti satu Syawal, maka 2 Syawal dan sampai bulan depan wajib untuk diqadha. Ya, wajib untuk diqadha. Lam yajuz al khuruj minhu. Enggak boleh untuk keluar atau membatalkan puasa seenak-enaknya saja. Nah, ketika seseorang itu dalam puasa qadha, ingat dia dalam puasa qadha. Kenapa dia mengqadha puasanya? Karena waktu di bulan Ramadan dia membatalkan puasa itu nggak ada uzur sama sekali. Maka ganjarannya apa? Ya, ketika sampai di bulan Syawal nantinya, ya, maka wajib hukumnya untuk melangsungkan atau untuk mengqadha puasanya. Nggak boleh ditunda-tunda. Semakin dia tunda-tunda, maka semakin menumpuklah dosanya. Nah, begitu yang dapat kami pahami. Wa in kana 'ala tarakhi, dan jika kewajibannya menunda, wa in kana 'ala tarakhi, jika kewajiban boleh menunda seperti dalam keadaan musafir, hamil, menyusui gitu. Itu kan ada tarakhi, ada keringanan ya, ada kebolehan untuk menunda puasa. Artinya apa? Yang pertama tadi itu nggak boleh ditunda. Selesai 1 Syawal, 2 Syawal wajib diqadha puasanya. Nah, ini bagi orang yang meninggalkan puasa ya, secara sengaja. Nah, bagi orang yang meninggalkan puasa tadi itu karena musafir, karena hamil dan lain-lainnya, nah ini dia yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah taala. Wa in kana 'ala tarakhi, jika kewajibannya boleh menunda, artinya dia dalam keadaan musafir, ya ada keringanan lah untuk menunda-nunda qadha puasanya itu, fas-sahihu, maka menurut pendapat yang sahih, wa nassa alaihi Syafi'i fil ummi, ya, dan Imam Syafi'i juga mencantumkan dalam kitab al-umnya. Al-um ini adalah kitab induk mazhab Syafi'i. Annahu la yajuzu, enggak boleh juga membatalkan puasa qadha itu secara semerta-merta. Kalau sudah puasa qadha, ya udah puasa dari pagi sampai sore. Dari subuh sampai maghrib begitu ya. Kenapa? Li'annahu talab bas bifardin. Kenapa? Karena dia sudah mencelupkan dirinya, memasukkan dirinya
meleburkan dirinya itu pada hal yang sudah diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggak boleh kalau sudah dia sudah niat qada untuk puasa, nggak boleh. Kalau misalnya suaminya datang untuk untuk meminta hak kepada istrinya untuk dilayani, bilang saya lagi puasa qada. Jadi kalaupun ini suaminya kalau sudah ngaji pasti paham, nggak boleh diganggu gugat. Kenapa? Hak kepada Allah itu lebih diutamakan begitu. Nah, li'annahu, kenapa? Li'annahu talabbas bi fardin, karena sudah meleburkan dirinya itu kepada hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah menunaikan puasa wajib begitu. Jadi nggak boleh nggak boleh semerta-merta dibatalin begitu ya. Nah, wala uzur, dan dia nggak ada alasan sama sekali begitu ya, nggak ada alasan sama sekali. Kenapa kamu batalin puasanya, qadanya itu di siang hari? Saya cuman kurang enak badan saja, atau mungkin saya pengen ganti hari aja begitu ya. Jadi nggak boleh. Dia nggak ada uzur sama sekali, nggak ada alasan sama sekali untuk membatalkan puasa qadanya. Ini nggak boleh ya. Maka falazimahu itmamuhu, maka wajiblah baginya itu untuk menyempurnakan puasanya tadi. Ya, nggak ada puasa separuh, nggak ada puasa itu sampai jam 9 pagi, nggak ada puasa itu sampai jam 11 pagi, nggak ada puasa itu sampai jam 3 sore, nggak ada cerita. Falazimahu itmamuhu, maka kewajiban atasnya itu untuk menyempurnakan puasanya dari pagi sampai sore. Kama law syara'a fis salati fi awwalil waqti, sebagaimana kalau dia masuk untuk menunaikan ibadah salat di awal waktu ya, la yajuzu lahu qat'uha, enggak boleh semerta-merta membatalkan salatnya. Enggak boleh semerta-merta. Kita sudah takbir nih, Allahu akbar, kemudian habis itu ruku, sujud begitu ya, tiba-tiba batalkan aja sholatnya. Nah, ini nggak boleh. Tidak boleh semerta-merta membatalkan sholat. Sama halnya seperti puasa tadi itu. Begitu yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala. Wal qada'u, dan qada' alladhi huwa 'alal fawri. Ya, tadi kita sampaikan di atas tadi itu, 'alal fawri itu maksudnya apa? Ini dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala. Wal qada'u alladhi huwa 'alal fawri huwa alladhi ta'adda fihi bil iftar. Qada' itu yang wajib dilaksanakan secara sengaja, yang wajib disegerakan. Qada' itu yang wajib disegerakan, yang harus disegerakan, ya kan, selesai daripada 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal sampai 1 bulan itu ya wajib disegerakan untuk menunaikan qada'nya. Siapa dia? Alladzi ta'adda fihi bil iftar, yang mana dia itu sengaja membatalkan puasanya tanpa uzur sama sekali. Ini dia. Di bulan Ramadan dia batalkan puasanya itu secara sengaja. Maka orang yang seperti ini diwajibkan untuk mengqadha puasanya secepat-cepatnya. Enggak boleh diundur-undur. Semakin diundur berdosa, semakin diundur berdosa, semakin diundur berdosa, gitu ya. Kemudian fayuhramu ta'khiru qada'ihi, maka haram hukumnya, kata Syekh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala, fayuhramu ta'khiru qada'ihi, maka diharamkan menunda-nunda, mengakhir-akhirkan qada'ihi, qada'nya. Nah, ini haram hukumnya. Jadi kalau misalnya sudah masih ada selesai puasa, masuk 1 Syawal, kemudian 2 Syawal puasa dulu, puasa wajib dulu, puasa sunnahnya nanti bisa di kemudian harinya. Ya, puasa Syawal maksudnya begitu. Walladzi 'ala tarahi, ya begitu juga dengan kebolehan untuk menunda-nunda qada itu, malam yata'adda fihi, yang mana tidak disengaja di dalamnya, kal fitr, seperti sakit ya, berbuka karena sakit dalam keadaan safar. Nah, wa qada'uhu, dan qada'nya ala tarahi, bagi orang yang dibolehkan untuk menunda-nunda tadi itu ya, dalam keadaan safar, dalam keadaan hamil, dalam keadaan
menyusui gitu ya, malam yahdur ramadhana akhar, maka boleh ditunda-tunda qadanya bagi orang yang musafir, bagi orang yang yang menyusui tadi itu, selama tidak sampai kepada bulan Ramadan yang kedepannya. Jadi dikasih waktu senggang 1 tahun untuk mengqadha puasa yang sudah terlewati. Nah gitu ya. Jadi dikasih oleh Allah waktu 1 tahun untuk mengqadha puasa yang pernah batal gitu ya, karena sakit, karena menyusui, dan lain-lainnya lah begitu. Nah, wa man syara'a fi shaumi tatawwu'in, barang siapa yang masuk kepada puasa yang sunnah, ini pembahasan tentang puasa sunnah begitu ya, qadha puasa sunnah. Nah, lam yalzamhu itmamhu, enggak wajib untuk disempurnakan. Artinya apa? Nah, kita puasa Syawal besok. Nah, ternyata puasa hari-hari ketiga, keempat kita puasa kan begitu, misal. Kemudian tamu datang dari jauh-jauh ya, ternyata tamu itu membawa makanan, membawa hidangan dan lain-lainnya lah gitu ya. Lam yalzamhu itmamu, enggak mestilah untuk menyempurnakan puasanya dari pagi sampai sore. Ini puasa sunnah gitu ya. Ini puasa sunnah. Wa yustahabbu lahul itmam, akan tetapi disunnahkan juga untuk menyempurnakan puasanya itu gitu ya. Mungkin bilang saja sama tamu itu, mohon maaf saya lagi puasa, mungkin nanti malam bisalah saya cicipin makanan yang Anda bawa begitu ya. Tapi kalau misalnya ini kalau jika tidak tersinggung hati tamunya begitu. Tapi kalau misalnya hati seorang tamunya itu bisa tersinggung gara-gara kita menolak makanan yang tadi itu, ya lebih baik untuk dibatalkan saja, kemudian kita ganti dengan hari yang lainnya di puasa sunnah tersebut. Nah, falau kharaja minhu, kalau dia keluar dari puasa sunnahnya tadi itu, artinya membatalkan puasa sunnahnya tadi itu, fala qada'a, enggak mesti wajib diqadha. Ya, misalnya saya puasa hari Senin. Kemudian qadarullah batal puasa saya itu karena ada tamu, karena ada yang datang ke rumah membawa makanan dan lain-lainnya lah gitu ya. Nah, saya batalkan puasanya. Fala qada'a, enggak wajib untuk diqadha puasanya. Akan tetapi kata Syekh Taqiyuddin dalam mazhab Syafi'i, lakin yustahabbu, akan tetapi kalau di qadha itu sunnah hukumnya begitu ya. Nah, saya puasa Senin batal misalnya. Nah, disunnahkan hari Selasanya ya diqadha puasa sunnahnya itu gitu ya. Jadi itu disunnahkan. Wa hal yukrahu ay yakhruja minhu, apakah dimakruhkan keluar daripadanya? Ya, apakah dimakruhkan keluar daripadanya? Nuzira, ditinjau. In kharaja li uzrin lam yukrah. Ya, kalau dia keluar atau kalau dia membatalkan puasanya itu karena ada uzur, lam yukrah, enggak masalah. Enggak dimakruhkan begitu ya. Wa illa kuriha, kalau misalnya kalau wa illa kuriha, kalau misalnya tidak ada uzur sama sekali, maka batal ya, dimakruhkan begitu ya. In kharaja li uzrin, kalau dia keluar itu atau kalau dia membatalkan puasa sunnah tadi itu karena ada uzur, maka tidak dimakruhkan untuk membatalkannya begitu ya. Ini pandangan beliau. Akan tetapi wa illa kuriha, tetapi kalau misalnya ada kalau misalnya kalau misalnya wa illa, kalau misalnya tidak ada uzur sama sekali, ya udah saya batalin aja puasanya begitu ya. Nah, kuriha, dimakruhkan. Minal uzur, ya daripada uzur tadi itu. Apa dari uzur tadi itu? Misal ayyu'izza ala man daifuhu
imtina'ahu minal akli, yang mana nggak cukup, dia lemah dan nggak bisa ditolak. Ya, ada tamu membawa makanan gitu ya, ayyu'izza ala man dhaifuhu, dia nggak cukup kuat, cukup kuat ala man dhaifuhu, atas orang yang tamunya, imtina'ahu, datang menolak minal akil, daripada makanan gitu ya. Wa yukrahu saumu, jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya ada tamu datang, dia rasanya berat hatinya untuk nolak gitu ya, nolak nolak ajakan undangan makan daripada tamunya itu. Nah, kemudian wa yukrahu saumu yaumil jum'ah, dimakruhkan puasa pada hari Jumat, wahdah, satu-satunya gitu ya, tatawuan, ini puasa sunnah. Jadi dimakruhkan kalau kita puasa sunnah itu hari Jumat saja gitu ya. Wa kadza ifradu yaumi sabti, begitu juga mengkhususkan puasa hari Sabtu saja gitu. Wa kadza, dan demikian pula ifradu yaumil ahadi, ya puasa di hari Ahad atau hari Ahad. Wallahu taala alam bisawab. Baik, itu adalah pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Ya, ini adalah pertemuan terakhir tentang pembahasan puasa, mengenai puasa sunnah bagi seorang istri, dan hukum membatalkan puasa. Ya, hukum membatalkan puasa qada, maksudnya begitu. Nah, insyaallah pertemuan yang ke depan kita akan membahas tentang i'tikaf. Ya, karena kita sebentar lagi akan masuk kepada 10 akhir di bulan Ramadan, maka mestilah kita memahami ilmu fikih tentang i'tikaf. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas hal yang seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk teman-teman sekalian. Kalau ada salah paham dalam memahami kitab, ya teman-teman, para ustadz, para kiai, bisa nanti WA saya agar bisa diralat kesalahan-kesalahan atau pemahaman ketika membaca kitab kuning ini. Baik, wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.